Halo, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu bahan bakar padat atau yang lebih dikenal solid fuel. Perkenalkan, Saya Raihan Prajogi Ramadhani. Saya Abdurrahman Ropas. dan saya Moses Dimas Ranggacat Nugroho. Untuk penjelasannya itu, apa itu solid fuel? Solid fuel juga dikenal sebagai bahan bakar padat eh, yang dibakar untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Bahan bakar ini banyak digunakan di industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga. Eh, Bahan bakar ini berasal dari sumber organik maupun anorganik. Dalam banyak kasus, bahan bakar solid mengandung banyak karbon yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak panas saat dibakar. Beberapa contoh seperti kayu, arang, batu bara, biomasa, dan pelet kayu. Next, untuk kelebihannya itu eh, ketersediaan yang cukup melimpah, terus biaya yang relatif lebih murah karena biaya dari bahan bakar solid seringkali lebih murah dan lebih ekonomis daripada bahan bakar cair dan gas. Kemudian stabil dan mudah disimpan. Dan yang terakhir diproduksi secara berkelanjutan dengan manajemen yang baik. Biomasa seperti pelet dan kayu dapat diperbarui. Next. Untuk kekurangannya sendiri, solid fuel memiliki kekurangan seperti emisi polusi yang cukup tinggi. eh, dari pembakaran bahan bakar padat menghasilkan emisi partikel dan gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama polusi udara, terutama menghasilkan nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Kemudian efisiensi pembakaran lebih rendah, dan yang terakhir kesulitan dalam transportasi dan penyimpanan itu sendiri. Next, untuk jenis-jenisnya itu ada di rumah tangga dan bisnis kecil sering menggunakan kayu dan arang sebagai sumber energi konvensional. Kemudian untuk batu bara sendiri itu paling umum digunakan dalam pembangkit listrik dan industri berat. Kemudian untuk biomasa itu seperti contoh digunakan dalam limbah pertanian seperti sekam padi, pelet kayu, dan serbuk gergaji yang dapat diperbarui. Kemudian bahan bakar padat yang dipadatkan. Dan yang terakhir seperti kokas. Itu produk sampingan yang dihasilkan dari pengolahan batu bara yang digunakan dalam industri metalurgi sebagai pengurangan suhu saat meleburkan logam. Next. Untuk jenis-jenis batu bara itu sendiri eh, diklasifikasikan berdasarkan kandungan karbon, kadar air, kandungan energi, dan tingkat pembentukannya. Eh, Berikut adalah jenis-jenis batu bara. Seperti yang pertama itu ada antrasit, eh, batu bara dengan kualitas tertinggi karena memiliki kandungan karbon yang paling tinggi, perkiraan antara 86 sampai 98% dari dan kadar air yang lebih rendah. Sering digunakan dalam industri yang membutuhkan banyak energi seperti peleburan logam dan pembangkit listrik skala besar. Yang kedua ada bituminus dengan nilai kalori yang tinggi dan kandungan karbon antara 68 dan 86%. Itu umumnya digunakan di industri semen, baja, dan pembangkit listrik tenaga uap menggunakan jenis batu bara ini. Karena bituminus memiliki zat volatil yang lebih tinggi daripada antrasit, yang membuatnya lebih mudah untuk dibakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Praja. Yang ketiga, subbituminus. Batu bara ini lebih efisien dan menghasilkan emisi sulfur yang lebih rendah dibandingkan bituminus. Subbituminus juga memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalor yang lebih rendah, sehingga banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang keempat, lignit biasanya digunakan untuk digunakan karena memiliki kandungan karbon yang lebih rendah, kurang dari 35%, dan kadar air yang tinggi sekitar 30 hingga 70%. Karena kadar air yang tinggi, lignit memiliki nilai kalor yang lebih rendah, sehingga menghasilkan lebih sedikit energi dibandingkan dengan jenis batu bara lainnya. Next. Ini kelas dan jenis batu bara yang tadi sudah dijelaskan.
Untuk spesifikasi batu bara, kualitas dan karakteristik batu bara sangat beragam, sehingga diperlukan spesifikasi tertentu untuk menentukan penggunaan dalam industri. Ada beberapa parameter utama, termasuk kadar karbon, kadar abu, kadar sulfur, dan nilai kalor. Yang pertama, nilai kalor yang menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan saat batu bara dibakar, yang biasanya diukur dalam satuan kcal per kg atau mg per kg. Dua, kadar abu adalah residu anorganik yang tersisa setelah pembakaran batu bara. Ketiga, batu bara memiliki kandungan volatil meter yang tinggi, yang berarti mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan lebih banyak asap dan gas saat dibakar. Untuk spesifikasi tambahannya, seperti kur partikel batu bara, sangat berpengaruh pada efisiensi pembakaran. Yang keempat, suhu fusi batu bara, yaitu suhu di mana batu bara mulai meleleh dan membentuk kerak di permukaan pembakaran. Next, ini spesifikasi batu bara. Lignit memiliki warna coklat, hasil pembentukan dari proses qualification dari gambut menjadi batu bara. Kemudian subbituminus memiliki warna coklat kehitaman dengan kadar air yang masih tinggi, namun lebih rendah dibandingkan lignit. Bituminus warna hitam dengan kandungan karbon mencapai 8% dari total beratnya. Antasit jenis batu bara grade tertinggi dengan kandungan karbon yang paling banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abraham. Kemudian karakter batu bara. Batu bara memiliki karakter fisik dan kimia yang menentukan kualitas serta penggunaannya. Secara fisik, batu bara berwarna hitam hingga coklat tua dan teksturnya bervariasi, mulai dari lunak dan rapuh seperti lignit hingga keras dan mengkilap seperti antrasit. Padatannya juga berbeda, di mana batu bara yang memiliki karbon tinggi seperti antrasit lebih padat dibandingkan lignit yang lebih berpori. Dari segi kimia, batu bara tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dengan karbon sebagai unsur utama yang menentukan nilai kalor saat pembakaran. Kemudian analisis ultimasi batu bara. Ini merupakan metode pengujian yang bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur utama yang terdapat dalam batu bara seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Unsur yang paling dominan dalam batu bara adalah karbon, yang berperan utama dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Ya, hidrogen juga berkontribusi dalam reaksi pembakaran dan meningkatkan nilai kalor batu bara. Dalam batu bara, oksigen biasanya dalam bentuk senyawa organik mempengaruhi efisiensi pembakaran. Karena daripada menghasilkan panas, sebagian energi digunakan untuk mengikat oksigen. Nitrogen dalam batu bara umumnya memiliki dampak kecil terhadap energi, tetapi dapat meningkatkan NOx saat pembakaran yang berkontribusi terhadap polusi udara. Kemudian sulfur merupakan unsur yang harus diperhatikan karena dapat menghasilkan gas SO2 menyebabkan hujan asap dan korosi pada peralatan industri. Yang terakhir adalah gasifikasi proses. Ini merupakan pengolahan batu bara untuk mengubah batu bara menjadi gas sintetis atau syngas yang terdiri dari karbon monoksida, hidrogen, metana, dan sedikit karbon dioksida. Melalui reaksi termokimia dengan bagian gasifikasi seperti udara, uap air, atau karbon dioksida pada suhu tinggi, yaitu dari 800 hingga 1800 derajat Celcius. Selain itu, pirolisis batu bara menghasilkan gas volatil, tar, dan residu karbon padat. Pada tahap oksidasi, sebagian karbon batu bara bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CO dan panas yang mendukung untuk reaksi berikutnya. Dan reaksi berikutnya yaitu reduksi gas CO2 dan uap air bereaksi untuk membangkit listrik sebagai bahan baku industri kimia seperti metanol dan amonia, atau sebagai dasar dan teknologi coal to liquid atau JET-N untuk membuat bahan bakar sintesis. Gasifikasi menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi, emisi polutan yang lebih rendah,
dan memungkinkan karbon dalam batu bara dimanfaatkan dengan lebih baik daripada pembakaran langsung. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.